yang sebetulnya hilang di Taman Eden. Halo? Dan hari-hari ini Tuhan mau pulihkan kembali. Yang dikatakan amin. Haleluya. Spirit of employeeship, saudara. Kalau minggu lalu kita ngebahas yang leadership, katakan sama saya leadership. Ada 7 akronimnya. Masih ingat? 7 akronim. Namanya juga 7 gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan kasih selalu ada 7 singkatannya supaya kita tuh ingat, mudah mengingatnya. Gitu. Ya. Hari ini nanti kita akan ada 7 akronim lagi tentang employeeship. Tapi yang minggu lalu masih ingat ada 7 juga yang disingkat dengan akronim, yaitu apa? Ada yang masih ingat? Halo, ada yang ingat? Siapa yang ingat? 7-nya apa? Halo, Pak Awi ingat? Pak Adi ingat? Pak Adi? Yuk, refresh bentar. Saya kasih kunci. Depannya huruf A, ada 7 huruf. Depannya A, yang Jumat lalu, leadership. Wah, ini kalau nggak sampai nggak hafal, ini pasti mesti diulang lagi nih pelajarannya hari ini. Iya, advance. Siapa yang ingat sekarang advance? Halo, kenapa? Lah ya, singkatannya, oke. Tapi itu tadi dari disingkat menjadi advance, ya kan? A-nya apa? A, E, D, V. A-nya apa? A-nya. Nah, apa ini? Ya makanya saya digerakkan Tuhan. Mulai hari ini saya juga akan kasih tahu trainer-trainer yang lain ke depan. Mesti diingat sebelum selesai sesi, diulang lagi. Itu. Dan hari ini saya siapkan khusus hadiah, yaitu Almond Silver Queen. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya ya. Yang ingat nanti kita kasih Silver Queen. Nah, puji Tuhan ya. Lumayan kan? Ya kan ya? Dinikmati atau dibagi-bagi bersama kawan-kawan. Nah, yuk advance. Katakan sama saya advance. Leadership mesti punya spirit advance. A-nya adalah, saya pancing dulu. A-nya ada ingat? Nah ini dia nih. Nggak ingat berarti pelajaran berlalu gitu aja. A-nya adalah authority. Halo, apa? Authority. Pemimpin harus tahu dirinya punya otoritas. Berapa betul? D-nya, D apa D sekarang? Advance, D-nya apa? Ada yang ingat? Halo, apa? Saya refreshing lagi, berarti sebenarnya buat saya doang nih jadinya nih. Direction. Halo, ingat apa? Direction. Pemimpin harus bisa jelas memberi arah. Ini organisasi mau kemana? Mau lurus atau mau ke kanan atau mau ke kiri, mesti jelas. Halo, amin. Pemimpin dimanapun, bukan hanya di perusahaan, di rumah juga gitu. Ya, sebagai ibu rumah tangga memimpin suatu rumah tangga, kalau suruh pembantu juga harus jelas. Jangan panggil, yam sini sebentar ya. Belikan kecap yam. Nih uangnya, beli kecap sana. Si Yam lalu pergi ke pasar, balik dengan kokoh-kokoh beli kecap. Lu kok kecap ABC? Kecap bangkok. Ya ada di ibu gak ngomong. Balik ke sana. Dia pergi, tukerin, balik. Bener bawa kecap bangkok. Ya kok kecap botol, kecap meja. Ya tadi ibu gak ngomong. Pembantunya bisa stres lama-lama kalau punya pemimpin kayak gitu kan ya. Pemimpin harus bisa memberi direction. Kata saya direction. Advance. Lalu rubrik ketiganya apa? V. Ada yang ingat V itu apa? Yang ingat Silver Queen menanti. Apa? V-nya apa? Tidak ingat juga ya. Apa? Siapa yang ingat angkat tangan? Yang ingat angkat tangan supaya saya tahu. Apa? Orang ragu ya. Apa? Ya, coba ini saya sebut namanya dari sini, kasih nama dari Michelle. Mana Ibu Michelle? Nah, benar kan apa Bu Michelle? Vision, dengan mantap 3-4. Vision, haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Ibu Michelle. Akan diberikan
silver queen kepada Ibu Michelle. Silakan tunjukkan Pak. Ibu Michelle, ya silakan. Ya, puji Tuhan ya. Ini direkam ini ya. Jadi hari ini Bu Michelle dapat apa ini? Silver queen. Sponsor sini tadi kebetulan lewat Indomaret aja ya. Sambar silver queen. Puji Tuhan masih ada satu silver queen lagi. Nah, apa tadi? A, D, V, Fisher. Ya. Lalu A berikutnya adalah apa? Ada yang ingat? Apa? Halo? Affection. Apa saudara? Affection. Pemimpin itu mesti punya affection, punya empati, pengertian. Apa bedanya leader sama bos? Kalau bos itu main perintah, bodoh amat sama perasaan orang. Tapi leader yang baik, ya, mengerti perasaan orang. Halo, amin, amin. Lalu apa berikutnya lagi apa? N-nya masih ingat apa? Halo. Waduh, gawat yang perlu diulang nih kalau gitu nih. N-nya apa? Networking. Apa? Networking. Pemimpin yang baik mesti bisa membangun hubungan. Gitu. Halo, ya kan? Lalu apa? Masih ada dua lagi apa? C dan E. C-nya, ya sudah saya harus merefresh ulang namanya. C-nya is capacity. Katakan sama saya, capacity atau kapasitas. John C. Maxwell bilang bahwa tingkat pertumbuhan suatu organisasi tergantung tingkat kapasitas pemimpinnya. Gitu. Kalau pemimpinnya cuma segini levelnya, selamanya organisasinya segitu. Tapi kalau kapasitas pemimpinnya meningkat, organisasinya akan meningkat. Halo, amin. Pemimpin apapun, termasuk di sini, pemimpin bukan berarti kalau di sini hanya Pak Sony Waplau. Pemimpin divisi, pemimpin departemen juga gitu. Tadi saya kenal dengan Ibu siapa? Novita, ya, pemimpin dari cleaning service-nya Putih Modern. Mana yang namanya Novita, lambaikan tangan. Hadir, puji Tuhan, ya. Semua sudah kenal loh pemimpinnya cleaning service. Ya, siapa lagi namanya? Novita. Novita sebenarnya saudaranya Nobita ya. Novita itu gimana sih ya? Apa ya? Oh, Doraemon. Iya betul ya. Oke ya. Oke, Novita adalah pemimpin. Ya. Kapasitas Novita akan menentukan kapasitas orang-orang di bawah kepemimpinan Novita. Gitu. Ya. Dan terakhirnya adalah apa? Empowerment. Empowerment itu memberdayakan orang-orang di bawahnya. Sehingga suatu kali ketika orang di bawahnya itu naik, Novita ikut naik. Begitu Novita naik, dia akan membawa yang di bawahnya naik ke jenjang yang lebih lagi. Halo, amin. Rindu punya kepemimpinan seperti itu, amin. Haleluya. Leadership. Tapi leadership tidak lengkap kalau tidak ada employeeship. Kepemimpinan harus disertai dengan juga spirit untuk mau dipimpin. Karena setiap kita diletakkan Tuhan dalam satu posisi, ya, yaitu kita untuk memimpin dan juga untuk dipimpin. Jadi yang betul itu, yang terpenting itu atasan atau bawahan sih saudara. Lebih penting mana? Atasan sama bawahan lebih penting mana? Coba, yang lebih penting atasan lambaikan tangan. Halo? Yang lebih penting bawahan angkat tangan. Yang abstain angkat tangan. Ya, dua-duanya penting ya. Betul apa betul? Coba pakai pakaian yang penting atas atau bawahan. Penting mana? Dua-duanya penting. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang bilang lebih penting. Lebih penting bawahan deh Pak. Itu bukan kebetulan saudara. Kita lihat yuk sebuah ini diagram ya. Boleh tampilkan. Spirit excellent employeeship, katakan dulu yuk, baca yuk 34 excellent employeeship. Nanti kita foto bersama selesai ini di bawah tema ini ya. Baik, yuk kita lihat sebuah diagram nih. Lihat, diagram ini bicara tentang dua aspek penting, employeeship dan leadership ya. Kalau suatu perusahaan employeeship-nya payah minus ya, tetapi leadership-nya leadership-nya juga minus, waduh payah dari perusahaan. Hasilnya apa? Hasilnya perusahaan itu mengalami
kemunduran yang dipercepat menuju apa? Kehancuran. Lu kenapa gitu lah? Ya iyalah, pemimpinnya minus, ya. Pemimpinnya minus, yang dipimpin juga minus. Hancur itu perusahaan. Hancurnya cepat karena dua-duanya minus. Tapi kalau employeeship-nya plus, leadership-nya yang apa? Minus. Pemimpinnya payah, tapi employeeship-nya bagus. Maka perusahaan itu mundur, mengalami kemunduran karena pemimpinnya payah. Tapi kemundurannya diperlambat. Kenapa bisa gitu? Karena meskipun pemimpinnya payah, tapi anak buahnya bisa support. Anak buahnya doa sungguh-sungguh. Halo, amin? Amin? Sehingga meskipun mengalami kemunduran, itu perusahaan mundurnya lumayan, gak terlalu cepat, mundurnya diperlambat. Ya. Lalu berikutnya, nanti kita akan lihat multi modern dari mana. Employeeship-nya minus, tapi leadership-nya bagus. Akibatnya apa, saudaraku? Kemajuan. Baca dong, 34, kemajuan apa? Diperlambat. Artinya apa? Maju sih maju, karena leadership-nya kuat. Tapi karena yang dipimpin payah, kemajuannya jadi lambat. Tapi yang terakhir ini apa? Employeeship-nya apa? Plus, leadership-nya juga plus. Maka perusahaan itu akan mengalami apa? Baca 34, kemajuan dipercepat menuju keberhasilan. Puji Tuhan. Multi modern mau masuk yang mana? Yang mana? Yang bawah, yang terakhir. Baca, employeeship yang bagus dan leadership yang bagus. 34. Employeeship yang bagus, leadership yang bagus. Employeeship yang excellent, yang baik. Nah, saudara, mari kita lihat sekarang 7 hal penting, ya, 7 akronim daripada excellent employeeship itu yang seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu suatu ayat firman Tuhan. 34, baca. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, apa? Hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang luar biasa. Dia sebagai pemimpin, kenapa Tuhan Yesus sampai hari ini dia dianggap sebagai pemimpin yang paling influence di seluruh dunia, pengikutnya terbesar di seluruh dunia hari ini, yang namanya Tuhan Yesus. Kita bangga punya Allah seperti itu, bukan? Amin, saudaraku. Kenapa dia meneladankan hati hamba? Dia Allah tapi mengosongkan dirinya untuk melayani. Saudara, jangan merasa kecil apapun jabatanmu, ya. Novita, ya. Kawan-kawanmu, adik-adikmu, bawahanmu dikasih tahu apapun jabatanmu sebagai cleaning service, jangan merasa kecil, ya. Karena setiap jabatan yang Tuhan berikan, percayaan, Tuhan mau dari sana saudara nama Tuhan dimuliakan, ya kan? Jangan pikir seorang office boy, ya, cleaning service nggak bisa punya pengaruh, ya. Sekali bercerita tentang seekor harimau dari Taman Safari yang masuk ke sebuah kantor dan bersembunyi singa itu dalam sebuah toilet. Pagi itu Udin itu OB-nya perusahaan itu datang paling pagi, dan sebelum dia siapkan kebutuhan daripada karyawan-karyawati, kopinya, gelasnya dan sebagainya, ya biasanya gitu, Udin masuk ke toilet dulu. Tanpa disangka di situ ada singa ngumpet di situ. Singa itu menerkam Udin, menelannya habis-habis. Maka tidak makan waktu lama, seluruh kantor itu nyariin Udin. Udin, engkau di mana? Mana kopiku? Mana koran pagiku? Macam-macam. Nyari Udin semua. Lalu berapa saat kemudian, agak siangan, muncullah datanglah ke kantor itu sang pemimpin, presiden direktur dari kantor itu. Dia masuk ke toilet, disergap oleh singa yang sama, ditelan habis. Tapi yang aneh, sepanjang hari bahkan sampai besok kagak ada yang nyari presiden. Heran kan ya? Kenapa gitu? Karena pengaruhnya Udin, saudaraku, ternyata lebih besar daripada pengaruh presiden.
bagi yang lain. Halo? So itu sekarang yang dicari orang, dikagumi orang apa yang namanya influencer. Halo, amin. Kenapa disebut influencer? Orang yang berpengaruh. Kenapa kok dibetulan dipanggil sebagai terang? Karena terang itu berpengaruh. Amin. Kalau terang itu hadir, nggak usah repot musir gelap. Begitu engkau hadir, terang hadir, gelap harus pergi. Pengaruh. Kenapa disebut garam? Karena garam itu berpengaruh. Sampai di sini orang-orang berpengaruh. Sampai di sini influencer, lambaikan tanganmu. Oh, nggak ada di sini yang mau jadi influencer. Sampai di sini orang berpengaruh, lambaikan tanganmu. Haleluya. Amin. Nah, lalu kita yuk lihat 7 akronim penting untuk kita. Ini dia tadi yang saya katakan di depan ya. Dibaca 2, 3. Kegagalan Adam, manusia pertama, bukanlah dikarenakan ia tidak menyadari otoritas dan panggilannya untuk memimpin, tetapi dikarenakan ia tidak menyadari bahwa pada saat yang sama ia harus tetap memiliki apa? Hati hamba, yakni sikap yang benar untuk mau dipimpin. Kita sampai pada 7 gaya hidup untuk dipimpin yang disingkat dengan 7 huruf, yaitu baca apa ini? Dengan mata apa? Forward. Sekali lagi apa? Sekali lagi apa? Forward. Nah, apa itu forward? Karena waktu dengan cepat kita akan lihat forward. Baca. F adalah apa? Faithfulness. O apa? Obedience. Yang mantap. R. W. Working more than expected. E. Ability. R apa? Result. D. Dedication. Ulangi dari awal. F. Yang mantap. O. Obedience. R. Respect. W. Working more than expected. A. Ability. R. Result. And D apa? Dedication. Pertama, faithfulness. Katakan sekali lagi, faithfulness, kesetiaan. Hal pertama yang dituntut daripada seorang employee adalah semangat untuk setia. Dan berikutnya diikuti dengan obedience, ketaatan. Kesetiaan tanpa ketaatan tidak ada artinya. Ya, kata percaya, taat, setia itu dalam bahasa Yunani-nya satu kata, pisteo. Jadi orang jangan bilang engkau setia tapi engkau nggak taat. Apa ada? Pak lu ada orang kayak gitu. Setia, setiap kali datang ke kantor, tapi nggak taat. Ada yang kayak gitu. Ya, kalau diminta suatu tugas, ngeyel dulu. Wah, ya saudaraku ya, nggak taat. Sekalipun melakukan tapi ngedumel, itu taat apa nggak taat? Sebetulnya nggak taat, cuma terpaksa aja. Padahal Alkitab bilang gini loh, hormatilah, taatilah pemimpinmu sekalipun bengis. Wih, ada kayak gitu loh. Bengis itu artinya kasar, galak, ya. Tapi bengis. Kira-kira di sini Pak Son Waplo bengis apa galak? Siapa yang bilang bengis? Kalau kamu ada yang berani kan rekam apalagi ini. Haleluya ya. Pak Son sih pernah cerita ya. Dulu tuh kalau mana Sofi nih, Sofi kok gak kelihatan ya, mana Sofi? Dulu ya dia dengar ya di Sofi ya, kata Pak Sony dulu, kalau Sofi dipanggil, Sofi sini dulu Sofi, gitu katanya, Sofi datang bawa pulpen gitu ya, itu pulpennya bisa jatuh katanya gitu, saking takutnya sama Pak Sony dulu katanya ya, tetapi belakangan puji Tuhan, Pak Sony sudah gak gitu lagi, betul Pak betul? Betul, itu meragukan gitu ya, betul Pak betul? Haleluya ya. Tapi Alkitab bilang taatilah, hormatilah pemimpinmu sekalipun bengis. Kalau nggak mau, jangan jadikan pemimpin. Artinya apa? Ya silakan cari tempat lain. Kan gitu. Firman Tuhan itu sebetulnya simple, ya kan ya. Nah, respect berikutnya. Respect itu artinya menaruh hormat. Ya karena tahu ya tidak ada pemimpin yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Benar atau tidak benar, ada kekurangan atau ada kelebihan, itu masalah lain. Tapi Tuhan izinkan dia sebagai pemimpinmu, kita tetap harus hormat. Halo, amin.
meskipun sekali tempo ada perbedaan pendapat, sampaikan baik-baik, kan gitu. Tidak berarti kita tidak hormat pada pemimpin. Itu yang Tuhan kehendaki hati hamba. Setuju katakan yes. Puji Tuhan. Amin. Nah, berikutnya W, bacaan 34, working more than expected. Melakukan lebih dari apa yang diharapkan. Alkitab bilang gini, kalau engkau diminta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Gitu. Itu spirit of employeeship yang excellent. Jangan sampai sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita kerja, diminta jalan 1 mil, 1/4 mil aja kan gak jalan-jalan, 1/2 mil juga gak jalan-jalan. Biarlah kita diminta 1 mil jalan ekstra mil, 2 mil. Itu memang adalah etos kerja Kristiani yang Tuhan mau. Gitu. Ada kalimat saya mau kasih tahu sama saudara, ada kalimat bilang gini terkait dengan working more than expected yang di bawah ini, baca 2, 3. Orang yang tidak pernah mengerjakan lebih daripada yang dibayarkan, tidak pernah dibayar daripada apa yang mereka kerjakan. Ini kurang kata lebih besar ya. Nanti saya revisi agak cetak ya. Jadi maksudnya bilang orang yang nggak pernah mengerjakan lebih dari apa yang ia dibayar, orang kayak gitu ya tidak akan pernah dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Atau sebaliknya, kalau seseorang itu mau mengerjakan sesuatu lebih besar dari apa yang ia dibayar, maka orang kayak gitu suatu kali akan dibayar lebih dari apa yang dia kerjakan. Yang mengatakan amin, puji Tuhan. Saya masih ingat saya punya seorang office boy dulu di kantor gereja. Kantor gereja kami dulu ada di suatu ruko di kawasan Kelapa Gading, 3 lantai. Saya mengepalai departemen misi di situ. Dan sebagai kepala sekretariat juga, suatu kali saya menyerukan karena di seluruh gereja, organisasi gereja di mana kami berada, Pak Sony juga berada di sana, yaitu lomba 5K. Nah, 5K itu dari Jepang. Jepang aslinya 5S. 5S itu tentang kerapian, kedisiplinan, kebersihan, ya, dan lain-lain. Nah, kantor harus rapi, kantor harus bersih, kantor harus semuanya baik, ya, sudah 5S atau 5K kalau di Indonesia kan ya, kebersihan, kerapian, apalagi gitu ya, gitu ya 5K. Nah, kantor kami itu 3 kali berturut-turut menang lomba itu, departemen kami, kantor kami, misi. Kenapa? Karena jasa yang saya sampai hari ini ingat dari seorang OP kami yang bernama Stanley. Stanley itu gini, berapa hari menjelang, kira-kira seminggu menjelang penilaian lomba, saya panggil Stanley, Stan, kita mau ikut lomba, ayo kita bersih-bersih kantor kita, ayo dilihat semuanya yang nggak beres diberesin, ya, itu gudang ada barang-barang yang nggak perlu di gudang bersihin, karena nanti gudang juga akan dinilai, gitu ya, kerapihan gudangnya. Nah itu ada sisa-sisa kaca, bekas kusen atau apa yang nggak pakai, coba deh kalau bisa dijual aja itu kaca-kaca bekas itu, kalau enggak ya dibuang kayak lah daripada penurunin tempat di gudang itu, gitu. Siapa? Lalu beberapa hari kemudian saya datang ke kantor, saudara, saya kaget, saya surprise. Kenapa? Karena tiba-tiba saya lihat di lobi depan, ya, kantor 3 lantai, di lobi depan ada akuarium, kecil lengkap dengan ikan-ikannya. Bagusnya akuarium, siapa yang bikin, siapa yang taruh. Lalu saya naik ke lantai 2. Saya kaget ada akuarium lagi di situ. Wih, kok ada akuarium lagi di lantai 2? Saya naik ke lantai 3, ada akuarium lagi lengkap dengan ikan-ikannya. So setelah saya panggil si Stanley, Stan, ini akuarium dari mana? Lalu Stanley menjawab, oh itu Pak, itu kan begitu Bapak bilang di gudang ada sisa-sisa kaca nggak kepake. Kalau bisa dijual, kalau nggak bisa dijual dilempar kemana lah dibuang. Tapi daripada dibuang sia-sia Pak,
saya jadikan akuarium. Dan ikan-ikannya nggak berapa duit, pakai uang saya. Lucu kan Pak? Bagus kan Pak? Wow, saya kagum sama hobi yang satu ini. Bersih, disiplin, rapi pekerjaannya, excellent. Dan karena jasa Stanley, kantor divisi kami menang 3 kali berturut-turut lomba itu. Wow, luar biasa kan saudaraku? Haleluya, amin. Do it excellent. Kenapa Daniel begitu dipuji dan diangkat dan dipakai, silih berganti raja, manajemen boleh silih berganti, Daniel tetap dipanggil dan dipakai karena Daniel terkenal melakukan segala sesuatu dengan excellent. Katakan sama saya, excellent. Sekali lagi, excellent. Haleluya. Nah, working more than expected. Dan berikutnya adalah ability. Katakan sama saya, ability. Apa itu? Kembangkan kemampuan, cakap dalam pekerjaan dan terus improve. Kita berkata, baca 34, kata Amsal 22 dan 29, pernahkah engkau melihat apa? Orang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang yang cakap, katakan sama saya cakap. Cakap itu artinya menguasai, expert di bidangnya, kompetens di bidangnya, sangat kompetens di bidangnya. Orang yang kayak gitu gak akan terus di hadapan orang-orang hina. Orang yang kayak gitu akan berdiri di hadapan raja-raja, artinya di depan orang-orang yang terhormat. Halo, amin, amin. Kayak Daniel itu orang buangan sebetulnya, tapi Daniel dipakai di kerajaan Babel, Daniel dipakai di kerajaan Persia, karena Daniel menguasai bidangnya. Halo, amin. Hari ini siapa di sini? Di sini ada bidang yang sedang mendalami AI kan? Oh, Pawi, mana Pawinya? Pawi ya? Wih, puji Tuhan. Ayo Pawi, dan kita semua ya hari-hari pelajari AI sungguh-sungguh. Terus saya sebagai hamba Tuhan, pendeta pun juga ikutin AI. Paling enggak saya kadang-kadang uji dia ya. Saya godain AI. Ya, satu kali saya iseng, saya coba itu salah satunya ChatGPT ya. Saya tanya ChatGPT, kalau kau pilih agama, engkau pilih agama apa? Saya tanya gitu, saya iseng ya. Terus saya jawabnya pintar dia. Saya bukan manusia. Dan agama itu didasarkan pada yang namanya keyakinan. Saya tidak diciptakan untuk mendasarkan segala sesuatu berdasarkan keyakinan. Saya harus mendasarkan segala sesuatu berdasarkan data dan analisa. Pintar kan? Pintar kan? Tapi saya tak kalah pintar. Saya tanya gini, oke, sekarang pertanyaan saya, kalau engkau berdasarkan data dan analisa, engkau pilih agama apa? Dia jawab, tahu nggak saya pilih Kristen. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Saya tanya lagi, kenapa kau pilih Kristen? Berdasarkan data dan analisa. Dia jawab gini, setiap agama itu punya kitab sucinya masing-masing. Dan kitab suci Kristen adalah Alkitab. Dan Alkitab adalah kitab suci yang paling banyak bisa diverifikasi. Kecocokannya dengan histori sejarah, dengan manuskrip-manuskripnya yang ribuan di berbagai tempat dan belahan tempat dan waktu yang berbeda bisa cocok. Yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah Alkitab. So, kalau engkau tanya aku pilih agama apa berdasarkan analisa dan data, Kristen. Luar biasa kan? Ayat saya ngerti. Halo, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Kuasai AI, ya. Karena ke depan pertarungan kita akan tentukan di sana. Berikutnya result, kata semuanya result. Result itu artinya apa? Hasil, ya. Hasil artinya bukan gini loh Pak, saya mau usul gini ya Pak. Kalau boleh ya Pak, saya punya pendapat begini, bagaimana Pak? Ngeyel-ngeyelan terus nggak kelar-kelar pekerjaannya, ya. Atau saudara, result itu apa tadi? Mutunya hanya segitu. Tapi kalau kita mau result, artinya tuh gini. Kalau tadi seperti diminta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau rasanya deadline-nya 1 minggu, kalau kau bisa selesaikan 3-4 hari, kenapa tidak?
Gitu, berikan result yang terbaik. Lalu, amin. Saya pernah saksikan kan ya, seorang sekretaris yang suatu kali ditelepon oleh bosnya dari Singapura. Bosnya sedang ke Singapura, mendadak lupa kebawa dokumennya. Dia telepon kepada sekretarisnya di Jakarta, segera kirimkan dokumen nomor sekian untuk aku tanda tangani di Singapura ya. Lalu nanti aku pulangin ke Jakarta, buat cari pihak kedua untuk juga tekan di sebelahnya. Oke, kirim dokumen itu. Sekretarisnya lalu kirim dokumen itu dan beberapa hari kemudian nyampe ke Singapura. Kaget si bos, dia lihat, wow, luar biasa, dokumennya sudah benar nomor itu dan dilapis plastik. Sekretaris luar biasa, aku nggak wanti-wanti dilapis plastik, dia itu dokumen penting, aku nggak usah bilang gitu, dia lakukan itu excellent, bungkus plastik. Waktu dia buka, lebih kaget lagi. Bukan cuma dibungkus plastik, di dalamnya ada amplop coklat yang baru, lengkap dengan alamat kirim balik ke Jakarta. Wih, ini sekretaris luar biasa ya. Jadi nanti kalau aku sudah tekan dan aku kirim balik, aku gak usah repot cari amplop coklat, tulis alamat di depan, sudah disiapin. Luar biasa kan? Ini saya Sofi dengerin di sini. Lalu kemudian, bukan cuma itu, waktu dia mau tanda tangan, betapa kagetnya bos, sudah ada stempelnya. Kok stempel apa namanya? Materai di situ, temban 10.000. Bukan soal 10.000-nya, tapi bayangin kalau dia si sekretaris tidak menyertakan materai di situ. Aduh, meskipun cuma cemban, gua mesti cari materai di mana di Singapura, 10.000 repotnya kan? Ya kan? Nanti umpama nih, nggak dikirim materai, aduh, nggak ada materainya, gimana ini? Lalu telepon sekretarisnya, kamu kok nggak kasih materai sih? Gimana aku bisa tantekan kalau nggak ada materai? Nanti kalau sekretarisnya nggak excellent, jawabnya gini, lah bapak nggak ngomong, gitu kan? Masalin kan ya? Lalu, sudah gue ya, so kita persiapkan result yang excellent. Yang mau katakan yes, puji Tuhan, haleluya. Waktu dengan cepat, apa yang terakhir apa ya? Dedication, kata sama ya, dedication. Kolose 3:23 baca di keempat, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau tanya bro, Saudara Awi, Pak, Saudara Diawan, di ruangan Anda ada CCTV? Ada CCTV nggak? Oh nggak tahu itu bagian CCTV. Ada atau tidak ada CCTV melakukan excellent seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Yang mau katakan amin. Bro, David, waktu kita berterus ya, kita nyanyikan pujian. Sudah bisa nyanyi lagu pujian melayani lebih sungguh. Yang bisa katakan amin. Amin. Saya menemukan sebuah kisah menarik tentang seorang pelayan hotel bernama George. Dia kerja di sebuah hotel di Philadelphia, Amerika. Dan malam itu dia datang ke counternya, dia jaga malam itu. Ada suami istri setengah bayar, ya, yang mau cari hotel di mana-mana, perpanjangan hotel di mana hotel dia menginap sudah penuh. Dia hadir di conference yang sangat penting dan terjadi perubahan rundown sehingga akhirnya dia harus perpanjang hotel. Dia cari hotel ke sana kemari. Dia sampai di hotel di mana George bekerja. Dan dia bilang gini, George, aku perlu tempat. Tapi George bilang semua sudah penuh. Tidak ada satu tempat pun di sini. Lalu suami istri itu memandang keluar dan dia lihat di luar sana, salju sedang turun begitu hebat. Kalau mau pergi kemana lagi rasanya juga gak mungkin. Dan George memandang suami istri dengan kasihan lalu berkata gini, Pak, Bu, di luar salju memang sangat tinggi. Aku malam ini jaga malam, shift malam. Aku gak tidur. Di belakang ada ruangan di mana mes, di mana aku tidur. Tapi malam ini aku gak tidur. Kalau Tuan dan Nyonya bersedia, silahkan tidur di kamar di mana aku tidur. Dan karena ada pilihan lain, Tuan dan Nyonya itu menerima tawaran daripada George untuk tidur di kamarnya George di belakang. Dan paginya mereka bangun segar dan George menyapa, bagaimana tidur tadi malam Tuan dan Nyonya? Wah, terima kasih kamu bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih banyak George. Lalu singkat cerita mereka harus berangkat ke New York pulang hari itu karena cuaca sudah cerah. 2 minggu kemudian, ini kisah nyata, 2 minggu kemudian ada surat datang dari New York kepada George. Surat itu menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas pelayanan yang very excellent dari George. Ya, George, kami adalah pemilik dari sebuah hotel di New York. Ya, tetangganya di situ memang Waldorf Astoria dan adalah owner daripada hotel Waldorf Astoria. Waldorf Astoria adalah salah satu grup besar di bawah Hilton yang adalah khusus untuk para bangsawan, saudara ya. Lalu ditawari kalau George suatu kali mau kerja di hotel kami akan membuka, karena kami sedang cari manajer yang terbaik untuk hotel kami. Singkat cerita, berapa lama kemudian George memutuskan untuk kerja di sana, dan dia menjadi manajer pertama dari hotel termewah ini, saudaraku. Dan di seluruh dunia cuma ada 35 hotel Waldorf Astoria, dan salah satunya sedang dibangun di kawasan SCBD di Sudirman. 2027 nanti jadi. Yang mau nginep di sana boleh booking dari sekarang. Satu malamnya kurang lebih 30 juta saja, ya. Silakan, hotel mewah hanya untuk para bangsawan. Saudara, hal itu bisa terjadi karena apa? George memberikan pelayanan yang excellent, yang terbaik, dan dia diangkat. Ya saudaraku ya, haleluya, amin. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, melayani lebih sungguh. Mari berdiri bersama. Melayani lebih sungguh. Nyanyi tak tentang Tuhan lebih dulu melayani lebih sungguh. Dengan iman bersama-sama melayani. Katakan di hadapan Tuhan, melayani lebih sungguh. Hamba seperti yang pernah Daniel punya, bahkan seperti yang Yesus Tuhan kami punya. Curahkan itu atas hati kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami semua adalah orang-orang yang berpengaruh di tempat ini Tuhan. Mudah-mudahan menjadi lebih baik karena Kau tolong kami di tempat ini. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan spirit of excellence untuk melakukan yang terbaik. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Keluar dari ruangan ini, kami akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Memberkati Pak Bob Sugiarto, memberkati Pak Sony Woko, Pak Vincent Sanjaya, seluruh direksi, pimpinan cabang, baik yang di Jakarta, di Ambon maupun di kota-kota lain Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Tuhan, pakai tangan-tangan kami untuk menjadi berkat di tempat ini. Kuduskan tangan kami, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memberikan yang terbaik bagimu dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yang Tuhan kita. Haleluya. Dalam suara-suaramu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita foto dulu bersama. Kita boleh hadap ke sana dengan topik firman hari ini, Excellent Employee. Puji Tuhan, haleluya. Yuk dengan cepat ya, puji Tuhan. Haleluya. Oke.